Tuhan itu terinspirasi dari bagaimana Diza waktu itu jauh ya dari orang tua. Oke. Karena kuliah jauh kan. Kuncinya terus menulis, Menulis dan terus menulis, terus menulis. gitu. Dan Teman-teman. dengan belajar itu, yang mau tak mau, kita sudah bisa menyimpan dari sekian banyak bahasa. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Eri Cacing. Saya sudah berada nih sama Mbak Diza sama Master of Puisi Aki. Oke, teman-teman, di sini kita mau mengadakan puisi series ya Ki ya jatuhnya. Puisi series. Puisi series. Rencananya nih di hari ini bukan berkolaborasi sih puisi series ini nih. Puisi series ya. Mbak Diza mau bawain berapa puisi? Nah, rencananya nih Diza mau bawakan puisi sebanyak 2 puisi. 2 puisi, berarti untuk diadu dengan sang master ya. Sip. Kalau Aki sendiri bawain berapa puisi? Satu puisi aja. Lah, iya, timplang nih, tapi akan balance dengan isinya puisinya Aki itu kan kayak kereta tuh panjang kalau kita baca. Kadang kita dengerin sampai tidur bisa. Terlena gitu. Cuman gak apa-apa. Aki 1, Mbak Diza 2. Gak apa-apa. Itu buat pelengkap lah kasarnya. Jadi bagaimana sih puisi-puisinya Aki dan Mbak Diza ini, kan kita ngikutin di seriesnya nih. Buat temen-temen semua. Oh, dari puisinya ada percintaannya diadu dengan puisinya Aki yang bernuansa, ya kalau Aki sih kayak bernuansa ya kepolitikan lah ya, kayak itulah ya, kayak gitu ya, Kepedulian lah, kepedulian. Oke, kalau boleh tahu puisinya Mbak Diza sendiri tentang apa nih saat ini kalau mau dibacain? Apa mau langsung aja nih kita bacain? Oke. Langsung aja nih. Baca puisinya. Oke lah teman-teman, langsung aja nih kita dengerin puisinya Mbak Diza. Langsung aja, oke? Tonton terus, cekidot. Begitu banyak rasa, cara Tuhan memberikan kata. Begitu banyak duka, cara Tuhan memberikan anugerah. Dan kita bersama lagi dalam suka, cita, dan kita pun merasakan apa yang selama ini
tak terucapkan. Oke. Keren, mantap. Makasih Om. Judulnya Rencana Tuhan ya. Bukan Om, cara Tuhan. Emang sih hampir sama, tapi cara Tuhan. Cara Tuhan. Sorry teman-teman, lagi agak budek dikit nih. Oke. Berarti cara Tuhan. Tuhan. Cara Tuhan itu kan macam-macam berarti ya. Iya. Oke. Apa sih kok bisa menjadikan bahan inspirasi untuk Badia sendiri, apa sih Mak, dari cara Tuhan itu? Oke. Cara Tuhan itu apa gitu? Cara Tuhan itu terinspirasi dari bagaimana Diza waktu itu jauh ya dari orang tua Oke. karena kuliah jauh kan. Di situ kan pasti banyak dukanya, ya kan? Banyak banget suka, duka. Kayak misalnya, waduh, nih uang sebulan jatahin segini nih. Gimana caranya biar bisa sampai sebulan? Oh. Nah itu emang butuh perencanaan dalam segi pengaturannya kan. Nah, betul. Di situ juga bagaimana caranya Diza nggak ngerepotin orang lain juga gitu kan. Turunlah rencana Tuhan itu. Nah ya. terus turunlah rencana Tuhan itu, anugerah. Tahu-tahu ya jadi kita barter aja gitu, misalnya pengetahuan. Misalnya aku lebih di pengetahuan nih, nah temen aku apa nih? Ya misalnya kayak kita barter aja, jadi kita saling satu rasa, satu sama lah, maksudnya kebersamaan itu kebersamaan gitu. Jadi disitulah kita bisa merasakan suka walaupun kita ada duka jauh dari orang tua segala macamnya. Dan terus juga ini juga tidak hanya berkisar tentang mahasiswa yang jauh dari orang tuanya ya, tapi ini juga secara umum mengisahkan, ya tahulah di berita sudah ada kacau balau segala macam, kayak teror gitu kan. Seharusnya kita sebagai manusia, apalagi di masa pandemi ini kan, sebagai manusia tuh harusnya bisa paham gitu. Oh, dikasih pandemi ini kita harus mengambil hikmahnya gitu. Bagaimana cara Tuhan memberikan kata, memberikan sebuah anugerah, itu nggak hanya langsung anugerah aja, pasti terselip duka baru ada anugerahnya gitu. juga dari puisi yang tadi Badija bacain Iya. nih, mungkin ya teman-teman juga main harmonikanya keren banget. Itu belajar apa tiba-tiba bisa atau bagaimana nih? Main harmonika. Kebetulan main harmonika itu dari umur, maksudnya dikasih harmonika itu dari umur 4 tahun sama papa. Udah belajar napas juga berarti ya? Umur 4 Oke, tahun oke. gitu. Jadi belajar di situ sendiri atau tidak. Oke, teman-teman, inilah yang sudah kita dengar sendiri puisi dari Badiza, mungkin bisa menjadikan inspirasi juga buat menghibur teman-teman. Nah, sekarang kita minta nih The Master of Puisi oleh Aki. Dengar-dengar nih Ki, mau bacain puisi tentang puisi apa nih kayak hari ini Ki? Tentang suatu sudut pandang ya, arti kata teroris ya. Karena kalau itu menjadi suatu pilihan, tapi kenapa tidak ada dukungan dari halayak, ya halayak luas lah ya. Bahkan ada yang mengumpat, bahkan ada yang mencerca, sumpah serapah dan segalanya ada di situ. Boleh nggak Ki, saya menanya sedikit nih. Monggo, Sedikit silakan, aja. silakan. Jadi ya, penasaran saya ini tentang teroris nih ya, tentang teroris ini kenapa sih diidentikan dengan agama? Kan nggak harus dengan identik dengan agama teroris itu ya Ki ya? Karena gini, agama itu dipakai untuk tameng ya, Kedok ya? untuk kedok ya. Jadi disitulah banyak ketertarikan orang-orang yang akhirnya Terjerumus ya. Padahal sudut pandangnya jauh berbeda, karena agama apapun tidak menghendaki Udah kan. menghendaki, betul Ya. sekali itu. Ya semua agama kan sama. Semua agama. Sama dan
memberikan pembelajaran yang sama, budi pekerti yang baik, mau itu agama Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, ya itu satu ya. Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, kita dengerin langsung aja nih puisinya The Master of Aki. Oke, langsung aja Ki. Oke. Teman-teman, kita dengerin nih puisinya Aki. Cekidot. Menjangkau langit, menjulang tinggi dinding penghalang, hingga tak terlihat pandang dari sisi mana harus melewati. Jalan berkelok serupa ranjau, mampu menghalau laju tujuan. Kemilau yang terpancar pantulkan sinar kemegahan. Terus mengumandang, terus mengundang, hadirkan para pencari surga untuk menguji nyali. Seperti mimpi, terdengar suara menggelegar, hingar-bingar tempat sekitar. Suara kematian telah terdengar, menyerupai panggilan mesra yang dijanjikan. Berbondong ikut menyaksikan. Ada cercaan, ada kutukan, ada sumpah serapah. Bahkan ada doa yang mengumandang agar segera masuk surga, sebab sudah menjalani kewajiban dari kelompok yang sedang menunggu giliran. Macam lomba kejujuran, saling menepuk dada agar cepat menjangkau langit. Memang tiada duanya, The Master of Puisi, Aki Joko Suro. Ki, nah dari puisi-puisi Aki nih, dari selama saya berada di Joko Suro Channel, itu puisi kan dari ujung atas sampai ujung bawah itu banyak, panjang lah ibarat kata. Dan makna-makna itu kan namanya puisi Ki, nggak hanya dari pikiran, dari hati, dari tinggal aku, itu kan jadi satu di situ. Nah itu yang saya anggap kenapa saya bilang The Master of Puisi. Kadang saya mau bikin puisi aja paling sebait dua bait udah, apalagi yang saya pikirin nih, apalagi kayak gitu kan. Nah, kuncinya terus menulis. Terus menulis. Dan dengan belajar itu, yang mau tak mau kita sudah bisa menyimpan dari sekian banyak bahasa. Mau tak mau itu dengan sendirinya pasti. Keren itu ya. Pembelajaran berharga buat kita semua nih teman-teman. Menulis, membaca, melihat apa yang ada di sekitar kita, itulah yang bisa jadikan inspirasi ya, apapun itu. Betul. Oke, kita nggak usah lama-lama juga nih, karena teman-teman juga nggak sabar Ki, mau dengerin katanya ini mau budu-budu puisi kan satu lagi berarti nih ya Ki ya. Betul. Langsung aja dah, kita dengerin juga. Cekidot teman-teman, kita. Woman from Netherlands. Pada masa itu, tidak ada lagi kedamaian. Dalam hatiku,
dan di negara tempatku tinggal. Aku hanya bersama anakku. Saat itu aku tidak melakukan dosa di sana. Tiba-tiba mereka masuk membenci kami sambil berkata, "Belanda bajingan, parat!" Mereka menembaki kami dengan senapan. Setelah itu, kami tidak tahu apa yang terjadi. Jakarta. Karya Diza Ayu Fibrariani. Aduh, ini host masih susah nih bahasa Belandanya, Nederland lah tadi yang didengar itu ya, Nederland. Tentang apa sih itu Nederland itu? Woman from Netherlands. Woman. Iya. Woman from From Netherlands. Netherlands. Woman perempuan. Netherlands Belanda. Iya. Berarti wanita di Belanda apa gimana? Iya. Wanita dari Belanda. Wow. Oke. Apa sih itu isi dari puisi itu? Sedikit aja. Oke. Jadi ini terkadang orang yang sudah tiada itu membutuhkan kita untuk bercerita. Nah, Diza jadikan ini puisi ceritanya yang udah nggak ada ini. Ini wanita yang dari masa lalu, maksudnya dari zaman saat Belanda, gitu, penjajahan Belanda. Berarti zaman penjajahan lah ya. Iya. Oke, itulah teman-teman isi dari puisinya Mbak Diza tentang Netherlands, Woman of Netherlands. Oke. Nah, dengar-dengar nih Aki mau ngadain Dramatis. dramatis. Apa sih Ki isi dari dramatis itu Ki? Saya Mungkin pengen tahu. seperti teatrikal ya. Ya, seperti teatrikal, cuman kita kemas menjadi dramatis. Dramatis, Jadi ya. mendramakan dari sisi puisi itu sendiri. Berarti kan biasa kita kan kalau baca puisi itu dengan duduk biasa nih Bisa. ya. Berarti kalau drama itu kan ada suatu pergerakan, gerak Ya, lah. betul, kan. betul. Kayak kalau di ini kayak apa sih? Kayak teater ya, kayak Ya. apa sih? Kayak Ya, gitu ya. teater. Wah, ini pasti akan keren sekali nih teman-teman. Mudah-mudahan. Semacam Ini teater. yang akan Godok ya, itu kita akan godok. Kita akan lagi menggodok. Tim-tim kita ini akan menggodok menjadikan drama ini menjadi drama teater lah ya, Ya. jatuhnya kayak gitu Ya. ya. Doain aja teman-teman kita semua, terutama Aki nih, doain sehat selalu, Amin. diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang. Amin. Kita semuanya agar kita bisa memberikan hiburan terindah untuk teman-teman di Joko Suro Channel. Amin. Oke. Sampai sini dulu ya teman-teman, bersama kita di Joko Suro Channel ini. Jangan lupa di like, subscribe dan komennya. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Erik Cacing. Salam Satu nyali. satu nyali.